banyak yang jualin izin umrohnya. Oh gitu. Gulung tikar, nggak bingung-bingung. Tanggal berangkatnya kapan ya? Kan izin pinjam uang kurang lebih 5 juta. Wah, bener-bener deh anak sekarang culture banget. Ada ini pula umroh main bola. Al Daud. Kayak pernah denger gue Al Daud. Yang umroh virtual ya nih. Halu nih. Anak sekarang tuh suka halu nih. Tapi coba mungkin kita tanya kali ya. Umroh virtual terus ada umroh main bola. Maksudnya apa sih? Emang suka bikin geger nih travel. Langsung aja kalau gitu kita panggil narasumber kita. Yaitu Pak Ihsan dari Al Daud Barokah Utama. Selamat datang. Selamat datang Pak Ihsan. Ya, selamat di datang. Nyopot Terima kasih. kali ini alias nyoba podcast Al Daud Barokah Utama juga. Namanya nyopot ya? Nyopot, kita nyoba podcast. Dari mana kata nyopot itu? Sebenarnya anak-anak itu dari tim-tim ya Gen Z inilah gitu. Unik sih, nyopot sih. Terus yang lebih unik lagi sebenarnya Al Daud Pak Ihsan. Sebenarnya Al Daud ini tuh apa sih yang kami tahu ya, yang beredar di dunia maya. Al Daud itu suka bikin apa ya? Inovasi-inovasi yang dar-der-dor gitu, yang zuzur zanggal. Bab, bener. Umroh virtual itu saya ngebaca dulu salah satu dari dosen ya, atau rektor itu membuat sebuah cuitan sehingga sampai viral di SCTV segala macem. Sebut nggak namanya tuh? Ada beliau jujur beliau. Lalu juga ada umroh plus main bola gitu. Oke, iya. Terus sekarang lagi nih umroh, rencananya ya umroh plus pedal. Sebenarnya nih Al Daud nih apa sih Pak Ihsan ini? Terus kita tarik mundur deh. Sebenarnya nih Al Daud ini berdirinya itu kapan dan gimana itu Pak Ihsan itu? Oke, terima kasih Mas Ahmad. Iya. Jadi ini juga baru ya, saya juga. Memang di awal tuh aku kan memang bareng sama Al Daud dari awal. Dari awal dari sama foundernya, termasuk pimpinan kita saat ini. Itu namanya Pak Abu Daud Hidayatul Robi. Oh iya Pak Abu. Awal banget kenal beliau itu 2013 di Patal Senayan ceritanya itu. Saat itu sih di pengajian ya, kita di majelis taklim, ya pengajian, terus bareng-bareng ngaji, kemudian ternyata hobinya sama, hobi main bola gitu kan, kita main bola bareng. Kemudian biasa kita main bola itu tanding antar kampung, antar daerah gitu kan, ke luar kota, ke luar provinsi. Sampai komunitas kita itu di ya kampung lah, satu kampung Kebayoran kita waktu itu. Oh, jadi berawal dari ya tadi kenal dengan Pak Abu, lalu terbentuklah circle yang hobi circle itu. Komunitas sepak bola waktu itu sama Pak Abu, saya, ada lagi Mas Baruna yang di Al Daud juga nih. Bertiga itu biasa kita main bola dengan yang lain-lain. Kemudian kebetulan ketua olahraganya kan termasuk saya. Oh gitu. Jadi saya punya program, ayo main bola ke luar daerah, kemana, termasuk Pak Abu Daud nih ikut nih. Akhirnya tercetuslah ide pengen main bola ke luar negeri. Berarti dari awal circle itu kita main keluar yuk. Ya, teman-teman kita di Malaysia, kita kesana cuma main bola aja, 22 orang main bola pulang lagi gitu. Terus ke Singapura, main bola pulang lagi gitu. Ngalah-ngalahin anak-anak touring ini main bola ke luar negeri pulang lagi. Udah niatnya main bola doang. Emang hobi banget berarti ya, dari hobi banget ya. Setelah dari situ, kan kita punya paspor tuh kan. Kalau ke Malaysia ke Singapura kan anak-anak main bola buat paspor semua. Saya tuh pimpinan, saat ini pimpinan kita ya, Mas Abu itu mencetuskan kemana lagi nih ya kita main bolanya. Udah habis tuh, sekeliling udah dimainin semua. Ya cuman Malaysia, Singapura sih, kemampuan kita kan segitu doang, nggak sampai kemana-mana. Akhirnya kita pengen main bola di Saudi Arabia. Langsung tuh skakmat ke Saudi. Beliau panggil saya kan Cak ya, Cak Ihsan kan. Kan memang Cak itu sebenarnya panggil orang Jawa kan Mas kan. Mas Abu panggil saya Cak Ihsan. Cak Ihsan, kita
buat program nabung plus umroh plus main bola di sana. Akhirnya itu 2015 akhir kita mulai program nabung lah, teman-teman komunitas sepak bola tadi itu. Ya teman-teman anak-anak muda yang usia 25 tahun ke bawah yang dia bekerja merantauan di Jakarta, cuman karena ada circle komunitas sepak bola, setiap minggu pagi kita itu di namanya lapangan radio dalam, Radal, di Gandaria situ dekat Blok M. Kita setiap minggu pagi latihan di situ. Setiap minggu pagi jam 6 datang main bola. Ya latihan biasa, tapi anak-anak itu komit untuk nabung saat itu. Kita sudah ada programnya, ayo nabung, kita umroh 2 tahun lagi maksimal kita berangkat. Jadi anak-anak itu bawa sepatu bola sambil bawa duit. Ada bawa 200, 300, ada yang transfer. Saat itu masih manual. Saya yang sebagai koordinatornya tuh. Ngumpulin duitnya. Terus sudah agak banyak, saya diperbantukan juga oleh istrinya beliau, Pak Abu, Mbak Indri. Jadi Mbak Indri akhirnya juga ikut membantu kolektif jamaah saat itu. Awalnya kita rencana cuma main bola doang, pemain doang tuh sekitar 22-25 orang. Cuman karena ini informasi program dari kita untuk kita, nabung, akhirnya karena kanan kiri teman-teman sepak bola itu pada tahu semua, ngasih tahu dan tersebar. Dari mulut ke mulut Dari mulut ke mulut, akhirnya mereka pengen ikutan tuh. Saya ikutan dong program nabung, saya pengen umroh juga. Akhirnya makin banyak saat itu terkumpul 92 jamaah. 92, sebentar. Itu berarti dari 2013 dari sebuah komunitas hobi bola. Betul. 2 tahun kemudian Pak Abu menginisiasi buat ayo Umroh. kita main umroh sambil main bola di sana. Betul. Itu berarti kan ngumpulin orang yang satu hobi, dan untuk ke sana menurut saya ya itu sebuah cita-cita yang besar ya. Cita-cita yang besar dan juga pasti persiapannya besar. Berarti itu di situ orang-orang menteng atas, orang pik semua atau gimana Pak Isan itu? Kalau bisa umrohnya main bola kayak gampang banget gitu. Kayak main yuk beli bit kan nggak mungkin gitu kan. Ya itu sih. Umrohnya main bola gitu. Sampai ketawa ya. Nggak, abis janggal banget. Main bola, umroh yuk gitu. Padahal kan saat itu kan ya anak-anak muda ngumpulin duit 15-20 juta kan susah juga kan. Iya, jadi waktu itu kita ngajak memang karena pertemanan kuat ya di komunitas sepak bola. Misinya juga jelas, ajakan kita juga jelas. Kemudian kita terbuka juga, artinya kita memang ya itulah, kita tidak menipu lah. Jadi kita memang mau ngajak hobinya sepak bola itu sampai ke Saudi. Dari inisiasi Pak Abu itu akhirnya kita mulai nabung 20 rencananya itu 2016 kita berangkat sebenarnya, tapi kita meleset di 2017 awal. Jadi at least cuman 1,5 tahun lah kita nabung ya. 1,5 tahun itu terkumpul anak-anak bola saat itu ya cuma bisa kekumpul 10 juta. Akhirnya kita cari sponsor dari pimpinan itu kan nyari sponsor. Saat itu umroh baru 15 juta coba Mas Ahmad. 15 juta. 15 juta. 2017 itu 15 juta kita bisa berangkat, itu pun pakai Saudi Airlines direct langsung 9 hari, hotelnya deket banget cuma 400 meter. 15 juta. Iya. 15 juta itu udah semua tercover. Semua sudah. Wow. Sekarang murah banget ya. Paket yang seperti itu ya, di Al Daud memang masih terjangkau. Kita masih ada harga-harga di 25 jutaan, 24 jutaan. Tapi dulu 2017 itu tadi itu 15 juta, kita akhirnya berangkat 92 orang. Setelah pulang mereka pengen lagi. Udah berangkat pengen lagi. Kapan dong ini Mas Isan, Mas Pak Abu, kita mau umroh lagi dong, mau lagi dong programnya. Dari situlah akhirnya wah ini bisa nih kita membangun travel. Akhirnya dari situlah terinisiasi Al Daud. Tapi tadi yang masih menurut saya penasaran banget ya, itu sebuah motivasi yang luar biasa gitu ya, dari anak muda yang mungkin pekerjaannya karyawan, mungkin ada yang waktu itu freelance, ngumpulin uang sampai belasan juta, bahkan tadi ada yang baru terkumpul 10 tapi nyari sponsor. Nah itu apakah ada kendala atau ada struggle tersendiri? Kan pasti namanya umroh ada aja ya. Orang bilang itu pasti ada aja cobaan dan pertolongannya. Kalau dari Pak Isan sendiri nih waktu itu mewujudin, apalagi menginisiasi segitu banyak. Itu pengalaman pribadi sih sebenarnya. Oh gitu. Gimana Pak Isan? Boleh diceritain dong? Aduh. Kalau ini sedikit ada, ya itu bukan sedikit, banyak ini dapat pertolongan dari yang di atas ya, dari Allah, bahwa
Doa, kita guys. awalnya nabung sih benernya. Heeh. Nabung tadi itu, ya kan memang kita anak perantauan nih, kebetulan saya kan orang Lampung kan. Oh Orang gitu. Lampung merantau di Heeh. Jakarta nih. Terus ya masih bujang gitu kan, cari kerjaan serabutan ya pendapatan berapa gitu kan. Iya, iya. Apalagi buat umroh kan nggak kepikir tuh. Iya, nominalnya yang lumayan besar Tapi kita pasti niat kan aja ya. nabung sampai harusnya berangkat, sudah tinggal hamin sebulan harus persiapan tiket gitu ya. Heeh. Saya baru kekumpul waktu itu di 5 juta ceritanya. Sedangkan umroh Ini. 15 juta kan. Ini di kepala saya seperti itu. Ya. Saya baru ngumpulin cuma 5 juta. Saat itu, wah dari mana nih gue cari tambahan. Tambahannya. Tapi nggak ada pinjol kan dulu kan? Nggak Nggak kan? Saya mampir ke adalah apa namanya, salah satu yayasan yang saya pengen, ketuanya saya datengin, saya pengen pinjem ceritanya kan. Memang hanya orang ini beliau ini yang saya bisa pinjem. Saya datang izin pinjem uang kurang lebih 5 juta. Akhirnya ya kata iya nanti kita carikan ya, mudah-mudahan ada ya Mas Ihsan. Besoknya saya dipanggil, benar dikasih. Mas Ihsan ini saya titip 10 juta katanya. Dari 5 juta Dari yang minta 5 juta dikasih 10 juta. Ini 10 juta, silakan dimanfaatkan. Tidak usah diganti katanya. Masya Allah. Cukup didoakan saya dan keluarga dan seluruh jamaah yang ada di bawah yayasan ini didoakan supaya sehat dan lancar ibadahnya. Itu dari situ saya merasa luar biasa pertolongan Allah ya. Dari saya nggak punya apa-apa, bingung mau cari pinjaman, giliran saya pinjam malah dibilang gak usah dibalikin. Wah, itu seneng banget itu. Harusnya Pak Ihsan itu ceritanya kayak gitu, itu real itu. Saya ngalamin. Itu real. Pertama kali umroh, saya modal 5 juta doang bisa umroh. Itu kalau kita bayangin mungkin udah kayak sinetron SCTV ya. Iya. Ya itu sebenarnya balik lagi tadi ajakan yang kuat dari Mas Abu ya. Pak Abu Daud tadi ajakan yang kuat untuk anak-anak semua harus komitmen nabung. Saya juga benar-benar komitmen nabung tapi dengan kemampuan saya ya. Dan yang teman-teman yang lain sebenarnya banyak pertolongan juga, banyak yang lain-lain ada ceritanya masing-masing gitu kan. Jadi itu sih hal-hal yang kemarin hal yang agak sulit atau ya pertolongan yang kita dapat saat itu. Lalu ini kan Aldaud berarti kan tadi di ceritanya Pak Ihsan ini kan dari klub bola inisiasi, lalu ayo kita kapan ada lagi. Dari permintaan pasar yang mulai dari teman-teman bola itu kan berarti kan. Nah, terus kenapa akhirnya coba yuk kita buat travel umroh deh. Pasti kan ada apa ya? Ada triggernya, keinginannya, ada triggernya kayak wah ternyata banyak ya mungkin ya yang mau umroh gitu. Apa sih? Apakah pengen nolong aja atau hobinya memang main bola atau bagaimana Pak Ihsan itu? Ya sebenarnya awal itu memang kita itu membangun atau kita itu awal-awal punya umroh itu kan niatnya memang menolong umat lingkungan kita sebenarnya yang kita kenal, menolong untuk program umroh atau berangkat ibadah umroh itu dengan harga yang terjangkau. Karena kemarin itu dulu itu ketika ngelihat umroh kok begitu mahal, padahal setelah dipelajari oleh beliau Mas Abu, itu umroh itu bisa murah. Nah, akhirnya dasar itulah bahwa kita bisa nih membantu umat untuk biaya umroh yang terjangkau, nggak harus mahal. Ya bisa kan, terbukti kita cuma bisa 15 juta. Yang dulu saat itu tuh sekitar 19 sampai 20 juta. Umumnya. Kita bisa 15 juta. Karena memang niat awalnya itu memang membantu jamaah dengan biaya yang sangat terjangkau. Pure hanya menolong mereka bisa lancar ibadah umroh dengan biaya yang rendah. Nah dari situ terus berdirinya Aldaud itu 27 September 2017. Ya benar. 27 September 2017 kita punya izin PT Aldaud Barokah Utama. PT Aldaud Barokah Utama kita berdiri punya visi misi termasuk itu. Visi kita yang membantu jamaah dengan biaya terjangkau tadi itu. Akhirnya kita mulai tuh 2018 kita langsung satu keberangkatan itu 146 gua masih inget tuh. 146. Ya, 146 jamaah langsung berangkat rombongan. Main bola lagi di sana. Main bola lagi berarti batch pertama itu sekitar 92. Akhirnya berkembang menjadi 100. Iya. Cek deh di YouTube ada gitu. Aldaud versus Mansurin. Itu gitu. Aldaud main bola di sana, padang pasir. Di YouTube ada. Main di padang pasir.
gawangnya itu kayu, gua kipernya di situ. Oh gitu. Jadi goalkeeper tuh. Jadi gundul semua. Shaolin Soccer dong. Iya. Iya. Semua gundul semua. Jadi pemain sana sih karena orang lokal sana ya, jadi nggak pada gundul. Tapi kalau kita kan sudah umroh tuh. Botak semua. Botak semua main bola Shaolin Soccer pasir. Gue kiper kan. Orang nendang bola terbang semua itu si pasirnya. Seru lah waktu itu. Ada di YouTube tuh, dicek aja tuh. Boleh. Mansurin lawan KBB Flame. Waktu itu klub kita masih namanya KBB Flame. Apa tuh KBB Flames tuh? KBB itu karena kita tinggal di Kebayoran Baru. Jadi KBB. Flames tuh menyala abangku. Oh gitu ya. Saya kira kelompok bersenjata apa-apa gitu. Enggak. KBB kan ya? KBB Flame. Sampai sekarang akhirnya Pak Abu mendirikan soccer school KBB Flames itu. Masih ada sampai sekarang. Berkembangnya KBB Flames Soccer School. Itu binaan SSB dari pemiliknya juga Bapak Abu Daud Hidayat Robi. Oh, akhirnya regenerasi KBB itu. Ada sampai sekarang. Gitu, dari yang awalnya bola, terus nyiptain hobi yang umroh main bola, sampai regenerasi berarti ya? Sampai sekarang ada. Pelatih-pelatihnya juga pelatih udah berlisensi juga. Yang kita hadirkan di situ KBB Flames. Boleh itu teman-teman. Jadi teman-teman Al Daud juga nanti kalau ada anak-anaknya yang mau sekolah sepak bola, ada di Tangerang. Oh ya, boleh itu. Nah, terus kan Aldo nih pasti tadi awalnya kan mulai niatnya untuk nolong, visi misinya buat nolong orang di sekitarnya, sampai tadi bahkan mungkin berkembang ya jadi 145 tahun kedua ya. Tahun kedua 146. Nah, terus dari event bola itu kan sampai sekarang ya, saya cari tahu tuh di Google, di YouTube itu Al Daud Fun Football, terus juga Al Daud Cup. Maka itu kan udah ada tuh. Betul. Sampai sekarang. Nah, saya lihat kemarin gestarnya keren-keren banget ini, jujur ini itu udah siapa aja itu gestarnya? Ya, jadi setelah itu karena Al Daud akhirnya melihat kita punya nih bisa nih umroh travel dengan branding sepak bola, karena kita berawal dari sepak bola. Akhirnya setiap tahun kita punya program Al Daud Cup kita sebutnya, umroh plus main bola di sana. Tapi kita konsep dengan profesional. Cup sepak bola, main bola di sana. Akhirnya kayak tahun ketiga kita juga mulai Al Daud Cup di sana juga. Tapi waktu itu masih mini soccer. Di lapangan mini soccer gitu, kayak fun football lah waktu itu. Tahun berikutnya pandemi itu. 2020. Pokoknya pandemi. Dari setelah pandemi baru kita mulai Al Daud Cup yang pertama benar-benar kita sewa di stadion besar. Stadion utama di Saudi Arabia. Gestarnya juga macam-macam lah. Termasuk pemain-pemain legend gitu, Saya lupa deh nama-namanya itu. Kalau saya lihat itu di YouTube-nya itu ada Coach Yeyen, ya kan? Ada Coach Yeyen, ada Bang Bor, ya kan? Imam Bang Bor. Ada Bang Bor, terus kemarin juga ada lagi siapa lagi teman-teman? Bima Sakti, Coach Bima Sakti. Coach Bima Sakti juga ikut. Banyak banget, terus ada yang muda-muda juga tuh kemarin tuh. Iya, itu yang Al Daud Cup yang kedua. Yang ketiga kemarin kita dengan Ahmad Bustomi. Oh iya, Ahmad Bustomi itu. Ya, baru tahun kemarin tuh. Ya, jadi itu program utama kita selalu ada setahun sekali umroh plus main bola. Kita konsep benar-benar profesional. Mulai dari wasitnya, lisensi, kemudian kita datengin gestar juga. Jadi gitu, kita konsep benar-benar oke lah di sana. Berarti udah ya kita ngegarap umroh juga nih di Al Daud, ada IO-nya juga di sana yang dan kita bisa klaim ya. Travel satu-satunya di Indonesia yang punya program umroh plus main bola resmi, konsepnya profesional, hanya Al Daud Barokah Utama. Kalau yang lain-lain itu kok ada, berarti niru kita itu. Pionir. Iya, benar. Nyampe, jujur. Nyampe. Keren banget sih. Dan tadi kan Pak Isan nyebutin di tengah perjalanan proses Al Daud Cup itu menjumpai COVID, ya kan? Yang di mana-mana kita juga tahu saat pandemi COVID nggak bisa kemana-mana, mau keluar Jakarta aja nggak bisa, gitu kan? Ini Al Daud tetap eksis sampai sekarang, yang di tengah perjalanannya ketemu COVID, ya kan? Orang mungkin ya ada yang udah goodbye dengan kantornya, ada yang mulai ngojek lagi, ya kan? Travel juga banyak gulung tikar saat itu. Oh gitu. Iya. Nah itu gimana tuh Al Daud menyikapinya saat pandemi COVID? Apakah yaudah
break dulu sejenak, teman-teman di rumah atau bagaimana menyikapinya tuh Aldaut tuh? Justru Aldaut malah gaspol saat itu. Malah gaspol. Gaspol. Padahal nggak ada apa-apa ya. Nggak ada umroh tapi Heeh. gaspolnya bukan Nah, gaspol umroh. Terus gimana tuh? Gaspol umroh. Masih ingat kan? Heeh. COVID itu 28 Februari 2020. Ya, betul. Gue masih betul. ingat. Karena waktu itu jamaah Aldaut masih ada yang di sana. Ingat Di- banget waktu itu owner kita termasuk Mbak Indri. Waktu itu masih di Saudi, kena COVID. Kebetulan bisa Oh, pulang. Oh, berarti saat Setelah itu itu baru tutup tuh. oh, heeh. Februari, Maret tuh, awal Maret udah mulai tutup sampai 2021 pertengahan udah baru bisa ada umroh lagi. Oh, ya. Justru kita waktu itu karena banyak travel yang banyak layout karyawan di-cut, kemudian travel tutup. Karena kan betul. bayangin aja kita bisa hidup travel tuh gara-gara ada keberangkatan umroh dong. Iya, perputaran di Ada situ kan. umroh, ada yang berangkat, travel bisa jalan. Nah sekarang umroh ditutup gara-gara COVID 1,5 tahun. Saat itu Aldaut justru cari peluang kan waktu itu, karena kita masih ingat ya waktu zaman COVID itu kan banyak komunitas sepak bola, terus kemudian sepeda, Betul. olahraga, berjemur di atas genteng, banyakan orang loh. Iya, titik munculnya budaya culture tuh kan. Culture. Yang punya sepeda Brompton di garasi keluarin Bromptonnya. Iya. Udah nggak laku sekarang. Udah nggak laku. Udah Dulu nggak mahal laku. banget itu. Dulu mahal banget, betul. Nah, Iya. komunitas-komunitas itu mereka rame dengan postingan-postingan di IG. Mereka pengen didokumentasikan Iya. narsis-narsis itu. Oh, Kan banyak yang fotografer tuh, main bola pengen difoto, sepeda pengen difoto, lari, Car Free Day pengen difoto. Iya. Karena di Aldaut sebelum pandemi itu kita memang fokus di media. Kita punya Aldaut Media, tapi waktu itu masih fokusnya ke umroh, dokumentasi aja sebenarnya. Baru perintisan tuh. Baru mulai perintis di media. tuh, ada 1-2 orang. Cuman karena ada peluang itu, akhirnya kita, wah kenapa nggak jualan fotografer aja nih? Artinya kita jasa fotografer. Akhirnya kita justru nambah karyawan, gila loh. Pada saat Malah pada saat COVID orang pada Layout. ngekat pekerjaan, Aldaut nambah karyawan. Nah, Mbak Karen, mana di sini generasi COVID? Angkat tangan, Iya. absen. Siapa? Generasi COVID nih si Ateng. Apa lagi? Iya. Ahmad, Heeh. Aris. Ini Wah. setelahnya ya. After pandemi Ya, berarti ada udah 3 orang. generasi vaksin. Iya, nambah 3 orang satu itu. Sebenarnya ya itu tadi. Jadi peluang itu yang kita ambil. Akhirnya kita ya foto kesana kemari, jualan jasa fotografer. Iya. Justru kalau aku ingat tetangga kita, teman-teman travel itu ada yang jualan macam-macam. Ada jualan frozen ayam, Frozen food. gitu. Iya. Jadi kantor travel jualan ayam, jualan telur itu ada itu. Pokoknya gimana Gimana caranya biar hidup. tetap berjalan. Iya. Gitu. Wow. Jadi kalau di Aldaut di fotografer sih. Ini semangat juangnya menarik banget sih menurut saya Pak Ihsan. Dari yang awalnya tadi dari hobi, punya semangat ayo umroh, terus akhirnya bisa mencakup orang, bahkan bisa menjadi sebuah PT yang menjadi apa ya bahasanya? Orang kalau mau umroh murah, nyaman ke Aldaut dan karyawannya juga tetap terayomi ya. Pada saat COVID itu tuh menarik banget sih. Awal mulanya berarti umroh travel culture nih Aldaut nih kayaknya nih Iya, ya kan. culture konsep sepak bola sih. Iya, bener banget. Olahraga gitu. Keren sih. Oh, pernah jualan baju ya katanya? Pernah jualan baju. Oh, bener. Kita punya brand Aldaut Apparel. Aldaut Apparel. Aldaut Apparel. Jualan baju, jersey, itu kita masih jualan juga. Cuman kan itu hal yang lain sih, tapi lebih masifnya memang dokumentasi. Karena yang kita membandingkan mana yang bisa dapat income kan, ya paling besar di fotografer waktu itu. Tapi yang saya tangkap ini luar biasa maksudnya ya, dari orang yang istilahnya awalnya mulai merintis, lalu di tengah perintisannya kepentok, mau berpikir keras, ayo kita harus tetap sustain nih, harus tetap hidup nih. Yang ada tadi ngerekrut tim-tim media pasukan COVID ini, bener. Terus juga mulai, ayo kita gimana caranya Aldaut tetap extend, tetap ada saat orang lain tuh yang mulai say goodbye terhadap travel umroh. Dampaknya luar biasa. Pasca pandemi, awal mulanya dibuka umroh, justru meledak tuh jamaahnya Aldaut tuh. Oh gitu? Iya. Biasanya orang justru ekonomi melemah tuh setelah COVID ini malah. Justru pasca pandemi kita bisa closing 1 tahun itu di minimal 2.000 jamaah waktu itu. Wow.
2.000 jamaah dalam setahun itu menurut kita karena travel baru itu capaian yang luar biasa. Tadi kan saya bilang tadi kan pertama kali umroh kita 92 orang setahun. Kemudian habis itu 146 tuh satu keberangkatan tuh. Tahun berikutnya memang kita sudah mencapai 1.000 jamaah lah waktu itu. Tahun 2020 kita baru setengah musim pandemi akhirnya kita mencapai 500-an jamaah. Baru setelah pandemi kita bisa di atas 2.000 jamaah lebih. Wow, itu berarti di tengah perjalanan memang usahanya Aldo untuk tetap extend di dunia umroh itu berhasil ya. Iya. Karena terbukti setelah COVID itu justru malah meledak sampai di 2.000. Betul. Teman-teman kita banyak yang jualin izin umrohnya. Oh gitu. Gulung tikar PT-nya. Literally bener-bener gulung tikar ya. Iya, dijual izin umrohnya sampai ada yang jual hanya 500 miliar, ada yang 1 miliar. Kan segitu sih harga-harga jual izin itu. Tapi Aldo tetap ya alhamdulillah kita bisa bertahan. Dan ada satu lagi yang menarik dari Aldo ini menurut saya, ini terjadi saat COVID juga, saya baca di beritanya, yaitu pernah viral karena umroh virtual. Ini belum ada Roblox ya, untuk adik-adik yang main Roblox masih kecil itu. BTW, Roblox apa sih? Roblox itu jadi permainan simulasi anak-anak yang temanya tuh bisa random. Kan orang lama gue nggak ngerti Roblox. Nggak ngerti Roblox nih, kurang kelihatan umurnya ya. Iya dia tuh. Pada saat itu Aldo bikin umroh virtual. Pasti orang Zoom aja waktu itu baru lagi naik-naiknya. Iya. Ini ada umroh virtual, ngapain? Jumroh di monitor apa gimana Pak Isan? Ya kan bisa. Ya tahu juga kan dari itu kan kita nggak ada umroh berangkat Mekah tutup, Saudi tutup. Gimana mau sebenarnya gini, kita itu muncul karena ketekanan yang mau gimana nih, umroh harus gimana nih, harus ada ide nih. Saat itu kita melihat banyak banget masyarakat di Indonesia yang kangen pengen ke Saudi. Kangen pengen umroh, tapi mereka nggak bisa. Rindu ke Baitullah. Akhirnya kita menangkap peluang itu untuk kenapa nggak kita coba umroh virtual ya gitu. Artinya kita konsepkan benar-benar konsep yang ketika mereka ikut umroh virtual itu seolah-olah dia berangkat umroh. Bagaimana runtutan dari mulai di bandara hari pertama, kedua, ketiga sampai biasanya 9 hari umroh kan sampai kepulangan. Itu kita jalanin tapi bentuknya virtual dalam bentuk video dan edukasi penjelasan sebenarnya. Itu apa di video di share dijual atau gimana? Enggak. Jadi kita ngundang ke umum, kita ngiklan gitu kan. Flyer lah umroh virtual ya kita berbayar kan tetap tapi memang tidak mahal juga. Yang mau ikut registrasi daftar edukasi Zoom edukasi. By Zoom edukasi ramai itu Mas Ahmad sampai ratusan orang ikut. Wow, mungkin karena saking orang udah daftar umroh. Ramai banget pertama kali kita buat itu ramai banget. Kan kita ada batch 1, batch 2 dan sebagainya kan. Oh, udah beberapa batch bukan sekali habis itu. Enggak. Jadi virtual umroh itu sekali nge-Zoom, selesai tuh perjalanan 9 hari, ratusan orang ikut nge-Zoom gitu. Berikutnya kita ngadain lagi. Nah itu ya tau lah akhirnya ada politik media ternama nasional itu bener. angkat info ini. Ya termasuk itulah Ade Armando, lu kenal kan Ade Armando? Iya, Ade Armando, Pak Ade Armando itu benar-benar memang beliau juga cukup kreatif sih dalam ngangkat flyer aku tuh. Flyer aku kan kontak aku tuh. Kebetulan Pak Isan di situ kontaknya. Akhirnya termasuk media-media nasional seperti dulu itu kayak Trans7, terus CNN, Berita, itu ngajak nelpon aku untuk konfirmasi ini umroh virtual apaan sih? Agak ramai nih, karena isunya begini loh, umroh kok virtual, ibadah kok virtual. Iya, di kepala saya itu, umroh kok virtual. Emang dari mana pahalanya umroh virtual? Nanti ada haji virtual, nanti ada sholat virtual, itu yang diangkat. Akhirnya Aldo rame tuh, akhirnya saya klarifikasi. Tapi tetap terus berjalan sih saat itu. Itu pas pandemi aja. Saat pandemi aja keluar ide itu. Berarti itu sebenarnya Aldo ini solutif banget ya sebenarnya. Saat awal berdiri itu mereka untuk merangkul yang umroh, pengen umroh secara terjangkau. Lalu kedua di saat pandemi mereka buat orang mungkin yang udah daftar umroh ya, buat teman-teman di rumah yang ibunya udah didaftarin, terus kok akhirnya COVID nggak jadi berangkat, udah kangen banget, udah kangen banget, pengen tahu kayak apa umroh, udah manasik.
khawatir lupa di tengah perjalanan saat COVID itu diadakanlah umroh virtual Betul. buat ngobatin rindu sekaligus merefresh. Iya, Iya, karena iya, kangennya. iya, iya, Karena iya. kan orang saat itu kan semua di rumah semua kan. Iya, nggak boleh Nggak bisa kemana-mana. kemana-mana. PSBB kan. Bosen kan. Mm-mm. Akhirnya kita punya ide itu. Oh, menarik, Iya. menarik, menarik. Boleh dong, tim. Nih, air kayaknya seret banget nih. Wah, yang satu Yanti, yang satu Yanto. Ini air Aldaut, guys. Cakep ya gelasnya ya. Iya. Keren. Ini air zam-zam bukan nih? Nggak tahu, kita doain niatnya air zam-zam aja deh. Berarti harus doa minum air zam-zam dong. Iya, aduh apa ya doanya ya? Umrohin dong Aldaut nih. Aduh, Gue sih apal tapi nggak mau pamer juga lah. Oke. Bacanya pelan-pelan aja. Dimin dulu Pak Isan, dimin dulu. Tapi ini air putih biasa ya? Ya biasa doang, gak usah pakai doa. Bismillah oke. aja. Biasanya saya sama tim dikasih air AC nih, suka dikerjain. Nah, seger, bener. Nah, tadi kita udah ngebahas struggle-nya Aldaut ya kan, sampai pokoknya solutif banget lah. Dulu itu berarti supply dan demand-nya dari warga sekitar teman-teman yang bola kan. Iya. Nah, sekarang kan orang udah Jakarta Selatan doang bilang itu. Nah, sekarang kan udah punya kantor, udah istilahnya udah melebar lah. Nah, sekarang Aldaut punya nggak nih mitra atau cabang yang ada di Indonesia ini? Baru ini doang kah di mana, di veteran ya? Di Iya, Bintaro, baru iya. veteran Bintaro doang atau udah meluas di mana-mana? Iya, singkatnya kita akhirnya kan punya kantor tuh. 2018 kita berkantor di Kebayoran Lama, masih kecil kantornya, lantai 3 kecil pokoknya, seruangan ini kali ya. Seruangan studio ini iya, malah ya? Iya, 3 kali mungkin 8 meter gitu. Cuman satu lantai lagi. Oh iya. Satu lantai bawah kantornya orang, lantai atas kantornya orang, kita di tengah-tengah kan. Oh gitu. Belum ruko satu ruangan. Belum. Oh belum. Ya. Mana banyak tikus lagi kan. Oh iya. Berarti struggle Kantor banget lama ya. itu bener. Tembok bolong sana bolong sini banyak tikus itu. Kantor lama 2019 2018. Kantor pertama ya. Ya, 2018 itu kita ke kantor situ. 2019 awal 2019 akhir, 2019 akhir kita pindah nih di RC Veteran Kebayoran Lama. Oh, yang di sini sekarang. Pesanggerahan Bintaro Jakarta Selatan ini. Kita berkantor di Jakarta Selatan. Kita sewa ruko, kita masih sewa sih. Sewa 4 lantai. Upgrade dong. Iya, upgrade dong. Ini sekitar 5 meter kali 15 meter panjangnya. Jadi cukup luas, dan karena awal tadi itu di Aldaut, Pak Abu, kemudian Mbak Indri, teman-teman yang kita belajar dari beliau-beliau. Berapa tuh nama-namanya. karyawannya berarti? Ya, awalnya tuh ya, termasuk yang membantu kita itu, yang kita belajar dengan guru-guru kita, ada Pak Luki, ada Pak Iwan, itu teman-teman yang membantu belajarnya kita. Termasuk saya diajak sama Pak Abu dan Mas Baruna sebagai tim dari Foundernya. Pak Abu ya. Awalnya berdua sih itu. Tapi nggak lama terus kita mulai nambah sampai saat ini. Per saat ini kurang lebih kita di 24 karyawan di kantor pusat. Iya. Keren. 24 itu dengan berbagai divisi, tim-timnya masih terus eksis saat ini, dan alhamdulillah hari ini, detik ini kita punya kemampuan, aku pikir ya, kita punya kemampuan di minimal sebulan itu kita minimal banget 4 grup keberangkatan. Dalam Kalau satu grup itu 40-45, ya dikali 4. Ya sekitar 160-an jamaah per bulan. 180 minimal banget. Itu sih kemampuan kita, dan itu didukung dengan kemitraan kita. Mitra kita itu, mitra resmi ada kurang lebih di 76 mitra resmi. 76 mitra resmi, dan kantor perwakilan kita di berbagai wilayah itu ada 8 kantor perwakilan. Menarik. Yang berkembangnya sampai sekarang ke situ, Mas Ahmad. Dan saat ini sih fokus kita tetap berkembang di kemitraan, keagenan, supaya memperluas lagi, menginformasikan syiar kita Aldaut bahwa travel yang fokus untuk biaya terjangkau dan berkualitas itu masih ada loh, ya ini travel Aldaut Barokah Utama. Keren banget, tepuk tangan buat Aldaut nih. Keren banget. Keren. Jadi bener-bener struggle, memang berarti kalau dari cerita yang dijabarkan tadi, harusnya teman-teman yang mau umroh nih harusnya nggak perlu ragu lagi sama Aldaut ya. Iya, jangan ragu dong, karena kita sudah punya alumni lebih dari 10.000 jamaah umroh. Ini udah nggak perlu ragu lagi. Valid ya. Lalu pada umroh belum nih? Alhamdulillah apa?
Jangan bilang umroh virtual ini. Tapi yang jelas di karyawan Aldaud baru jadi karyawan pun setelah lepas probation langsung bisa umroh. Wah, Jadi tidak ada karyawan Aldaud yang belum umroh, semuanya bisa umroh. Siapa yang mau kirim CV ya. Cepetan. Banyak tuh meja saya CV-nya. Masuk ya. Iya, berarti menarik banget sih. Berarti sebenarnya harusnya orang tuh udah nggak perlu ragu karena ya tadi berawal dari niat baik untuk membantu orang ya kan, supaya bisa umroh dengan harga murah. Terus di saat COVID sustain tetap menjaga pasarnya dengan cara tadi umroh virtual. Terus sekarang udah punya mitra cabang banyak. Terus sekarang nih tadi total berapa alumni kita? 10.000. Alumni lebih dari 10.000. Dan saat ini sudah berapa jamaah tuh yang kita berhasil berangkatin dari Aldaud nih? Iya, yang sudah kita berangkatkan itu lebih dari 10.000 jamaah. Persisnya saya lupa ya, tapi angka yang sudah menyentuh lebih dari 10.000 jamaah yang sudah kita berangkatkan gitu. Oh, itu dari berbagai kota atau hanya di daerah Jakarta? Dari berbagai kota di Indonesia, dari negara lain juga ada. Negara lain? Iya. Itu gimana maksudnya? Bisa, jadi kayak warga negara dari Australia, dari Jepang, kemarin itu juga kita bisa berangkatkan dari sana. Memang ada Aldaud di Jepang atau memang dia tahu? Sebenarnya karena mereka tahu Aldaud dari mulut ke mulut ya. Ada saudaranya di Indonesia mau umroh, tapi dia tinggal di negara lain. Lewat Aldaud bisa. Dan nanti dia terbang ke Saudi, kita akan ketemuan di Saudi. Oh, berarti dia memang udah terpercaya dan keluarganya saking percayanya bisa merekomendasikan yang di luar negeri ya. Banyak juga yang repeat order. Oh gitu. Iya, banyak juga yang repeat. Biasanya kan orang kalau mau umroh itu maunya saya ketemu deh di kantornya, ketemu orangnya langsung supaya saya yakin bener-bener. Iya. Ini yang di luar negeri pun berangkat bisa. Oh, bisa. Amazing. Terus tadi orang udah percaya banget dengan Aldaud segala macam. Coba dong Pak Isa nih spill program umroh Aldaud yang 2026 ini. Oke. Ada apa aja nih? Per tahun ini 2026 itu kita banyak program yang sudah kita rilis di sosial media kita juga sudah ada di IG-nya Aldaud, di Facebook, kemudian di website kita juga ada, di TikTok kita sering live juga. Kita program itu ada beberapa nama program kita. Ada program Cermat, program Brilian, program Best Deal, ada lagi program Best Deal Super. Wah, apa itu tuh? Pokoknya super murah gitu kan. Oh, gitu. Tapi kualitasnya tetap bukan murahan. Oh, ya. Itu tagline-nya Aldaud berarti tuh. Iya, jadi kita ada program itu juga, program-program plus city tour, umroh plus Taif, umroh plus Turki, city tour ke Turki. Ya. Itu juga sudah ada program-program itu sudah jalan. Harga itu mulai dari 24 jutaan. Menarik ya. 24 jutaan start Jakarta 9 hari. Ada juga yang 10 hari, ada juga yang 11 hari. Kita setiap bulan ada sampai bulan Desember juga ada kita program. Jadi dan memang kita komit setiap bulan ada program umroh. Komitmen selalu ada. Dan itu konsep Aldaud, jadi konsep yang diusung oleh Aldaud itu tiket confirm. Sudah terkonfirmasi bahwa kita punya tiket, baru kita jualan. Baru kita share kepada jamaah bahwa ini loh, kita punya program yang memang sudah tiketnya sudah confirm. Jadi jamaah nggak bingung-bingung tanggal berangkatnya kapan ya, kan gitu sering bermasalah. Iya bener tuh. Iya, saya sering jumpain tuh mau daftar umroh nggak jelas. Kapan berangkatnya? Sehingga kadang diundur. Iya. Padahal kita bisa dengan tiket sudah confirm. Calon jamaah jadi lebih nyaman kan? Iya, lebih yakin dia bisa ngurus cuti dari awal dan sebagainya bisa. Itu yang Aldaud lakukan. Makanya kita biasanya paling lambat H-5 bulan sudah ada tiket, sudah ada program, H-6 bulan, H-5 bulan lah. Gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya program Ramadan dong, ada nggak? Biasanya nanya kan dong. Terlalu jauh kan? Ya kita pasti ada, tapi belum tiket confirm. Karena tiket confirm biasanya H-5 bulan. Oh gitu. Jadi teman-teman jamaah, ya kalau mau nanyain program yang lebih dari 5 bulan, program H-6 bulan ya, kita tidak perlu khawatir, bisa juga daftar, tapi tanggal nanti akan menyesuaikan. Tapi tetap akan tiket confirm. Tapi menurut saya itu lumayan meyakinkan ya, karena H-5 bulan dan 6 bulan, orang jadi bisa sempat ngurus cuti gitu. Kan orang pasti umroh ada kerjaannya dong. Betul. Dia harus ngurus cuti, harus ngurus segala macam. Dan ini termasuk juga yang gimana ya, syariah ya, karena dia menjual barang yang
udah ada wujudnya gitu. Kan nggak sudah nggak jelas boleh dong, udah jelas. Sudah jelas. Iya. Tanggalnya, pesawatnya, jumlah harinya, agendanya udah jelas semua. Udah Harganya fix semua. juga nggak akan berubah di situ. Karena Kecuali tadi, first major ya. ya. Tapi kalau harga di brosur kita itu udah jelas kita nggak akan ada kenaikan. Gitu. Dan saya sering buka Instagramnya nih, ya saya nyari-nyari tahu lah tadi gara-gara ngelihat umroh virtual itu kan. Tadi itu saya akhirnya penasaran buka sosial medianya, itu Aldaud setiap lihat story-nya berangkat itu jejer itu bisa menuhin Bandara Soekarno-Hatta. Dan itu teriak-teriak. Itu apa sih? Aldaud itu teriakin apa sih? Yel. Oh iya. Itu kayak gimana sih jargonnya Aldaud? Kayak gimana Pak Isan? Saya pengen tahu nih. Coba teman-teman dibantu ya. Ya, itu Yel Aldaud. Oh, Yel Aldaud itu penyemangat sebenarnya, kita untuk seluruh jamaah gitu, mulai dari manasik sampai keberangkatan di bandara itu ada yel-yelnya. Ada 3 kalimat sih. Apa tuh? Aldaud barokah, Aldaud mantap, Aldaud jos gitu. Oh gitu. Jadi, gimana bisa coba ya. Ya. Pada ikut ya. Ikutan ya, teman-teman ikutan ya. Nih. Jadi gini, ketika gua bilang Aldaud, lu ngomong barokah. Gua bilang Aldaud mantap. Aldaud jos. Oh, berarti saya nyautin. Iya. Barokah, mantap, jos. Nah, coba ya. Ada gimmicknya nggak tuh? Gini, terus gini. Gini. Oh, oke. Kita coba ya. Aldaud barokah, Aldaud mantap, Aldaud jos. Oke. Kita coba. Dari Paisan coba gimana? Oke. Ayo. Aldaud barokah, Aldaud mantap, Aldaud jos. Oh ya, gini. Bener. Ini yang gue lihat di story itu. Abis itu ada dada. Oh. Kan kadang-kadang macam-macam ada yang travel lain tuh kan. Siapa kita, di mana kita? Itu biasa itu kan. Kita langsung barokah mantap jos. Karena slogan ini juga yang menjadi dasar kita pelayanan ke jamaah. Bagaimana kita minta semua agenda itu supaya tetap barokah, berkah. Iya. Karena ibadah kan pasti mantap ya. Itu fasilitasnya mantap, artinya standarnya itu bagus gitu lah. Terus jos itu benar-benar kepuasannya jamaah sehingga jos pokoknya. Kalau terkadang itu di salah satu grup saya unik itu mereka nambahin sendiri makan terus. Itu emang Aldaud maksudnya? Iya, itu tambahan. Oh, emang dari jamaahnya sendiri? Jamaahnya sendiri, karena mereka saking jos-josnya, karena makan terus ditambahin Aldaud, makan terus gitu. Kalimat ketiganya, keempatnya. Jadi setiap agenda dia kegiatan selama di Saudi itu nggak ada jeda lapar atau? Jeda lapar, pokoknya makan terus. Setiap waktu makan selalu ada makan. Gitu. Iya, saya kira Aldaudnya yang makan terus. Gitu. Jamaahnya pulang-pulang jadi kenyang. Pokoknya. Oh gitu. Tambah berat badan. Karena makan terus di sana. Kelihatan lah ya. Kelihatan ya. Iya, gua makin berat ini di Aldaud, makin berat badannya makin ada nambah. Tim katanya nih. Gitu. Tapi sebenarnya di Aldaud semua karyawan masuknya kurus, keluar besar semua badannya. Oke. Kelihatan sih. Saya kayaknya harus lebih semangat lagi di Aldaud nih supaya nyusul Paisan nih. Iya gitu. Jadi kita udah cuap-cuap banyak nih Paisan. Yes. Kita udah dari sejarah berdirinya Aldaud ya kan, dari tim bola ya kan. Siapa di sini yang tim bolanya punya visi misi begitu? Kayaknya tipis Pak Isan ya. Tipis. Terus juga bisa sampai umroh, nekat banget umroh. Itu menurut saya sebuah keberanian dan keyakinan kita terhadap Allah ya. Dalam doa kita, usaha kita sampai bisa umroh. Bahkan tadi akhirnya dikasih uang 10 juta gitu. Iya benar itu, real itu. Itu kalau saya udah diem itu Pak Isan itu dapat uang 10 juta. Kalau nggak niatnya buat umroh, iPhone 17 kali ya, gitu. Terus juga tadi di tengah-tengah COVID ya kan, umroh udah jalan, dicoba COVID, tetap belajar, tetap bersemangat lah Aldaud, bahkan tetap mencari solusi buat jamaah yang nggak bisa umroh, kangen umroh, pengen merefresh lagi adalah umroh virtual. Meskipun dengan resikonya ya viral itu tadi, diteror telepon segala macam, dan akhirnya sampai sekarang punya banyak cabang dengan banyak ribuan alumni ya Pak Isan ya. Dan sampai sekarang. Oke, luar biasa teman-teman itu ceritanya dari Pak Isan. Ya didoain lah mudah-mudahan Aldaud juga makin besar, makin berkembang, makin sukses. Karyawannya juga makin bahagia di Aldaud. Amin. Ya siapin ya.
Doain karyawannya makin bahagia, jamaahnya makin banyak, Amin. sehingga Aldaud terus tumbuh besar bersama. Amin. Sip. Amin. Teman-teman, itu cerita kita bareng Paisan dari awal kita cuap-cuap ya kan. Jadi teman-teman kalau punya komunitas yang komunitas hobi terus punya visi misi yang bagus, bisa dicontoh nih Aldaud Barokah dari foundernya sendiri ya Pak Abu ya bersama Paisan punya visi misi yang jelas, bahkan sekarang saya baca di ladang usaha itu teman-teman baru namanya hobi yang bermanfaat, hobi yang culture, nyampe jujur. Oke, itu dari awal sampai akhir teman-teman. Oke. Kita sampai bertemu lagi di nyopot selanjutnya di nyopot Aldaud. Jos.